Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ali umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada teman-teman semua yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari sebelumnya kita telah diberikan tugas oleh Bapak Ang Ridwan selaku dosen kita untuk menyimak dan mempelajari materi perkuliahan dengan video yang bertajuk Etika Khotib menurut Imam Al-Ghazali dan Etika Khutbah, dan etika mendengarkan khutbah itu sendiri. Kepada teman-teman semua, bila ada yang ingin melihat video tersebut, kalian bisa klik link di deskripsi box di bawah ini. Dan kepada teman-teman semua, tugas saya sungguhnya di sini hanyalah memberikan esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali, memberikan unsur-unsur etika khotib dan mendengarkan khutbah, dan yang ketiga adalah memberikan urgensi etika dalam segala bentuk kegiatan hitobah. Kita mulai dari yang pertama. Etika khotib menurut Imam Al-Ghazali ialah agar kita mampu menyampaikan khutbah dengan sifat yang tawadu sehingga terhindar dari sifat-sifat ria, kesombongan atau keangkuhan diri, dan juga keegoisan pribadi. Etika yang diberlakukan itu ditunjukkan untuk menjaga nilai sakralitas dalam beribadah, sehingga setiap bagian khutbah yang disampaikan bisa disampaikan dengan lengkap, baik, dan juga benar. Etika yang diberlakukan juga diharapkan mampu memegang hati para jamaah dan mencuci hati para jamaah menjadi lebih bersih sebagai bentuk evaluasi diri pada setiap minggunya. Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, etika ini layaknya sebuah senapan dan layaknya sebuah tangan, di mana senapan adalah nilai dakwah yang ada serta pesan dakwah yang ada, dan etika ini adalah tangannya itu sendiri. Senapan tergantung siapa yang megang pada tangannya itu sendiri. Jadi etika sangatlah penting dalam proses penyampaian khutbah ini menurut Imam Al-Ghazali ya teman-teman. Serta kesimpulannya adalah etika ini ditunjukkan untuk menjaga sakralitas dan juga sah atau tidaknya seorang khotib dalam menyampaikan khutbah. Karena khotib di sini menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi pemimpin utama dalam berjalannya khutbah yang ada, sehingga rukun, sehingga sah atau tidaknya itu benar-benar dipegang, dan etika menjaga itu semua sehingga tetap berada pada koridor yang tepat. Poin yang kedua adalah unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan hitobah yang harus dimiliki seorang khotib dan jamaah. Kita mulai dari seorang khotib dulu. Yang pertama ada berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Yang kedua ada terlebih dahulu melakukan sholat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau penuh wibawa. Yang ketiga tidak berbincang-bincang percuma dan mengganggu waktu khutbah. Yang keempat itu melangkah penuh dengan rasa hormat dan menuju mimbar. Yang kelima itu naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir, jadi nggak sembarangan naik. Yang keenam itu berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Yang ketujuh kemudian menyampaikan salam. Yang kedelapan kemudian duduk untuk mendengarkan azan dengan rasa penuh takut kepada Yang Maha Kuasa serta menjawab azan dengan penuh penghayatan. Yang kesembilan berkhutbah dengan penuh tawadu. Yang ke-10 tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang ke-11 merasa yakin bahwa yang disampaikan itu bermanfaat. Yang ke-11 itu kemudian dari yang ke-12 itu memberi isyarat kepada jemaah agar berdoa. Yang ke-13 kemudian dari mimbar bila muazin telah siap untuk iqomah. Kemudian pergi dari mimbar setelah muazin siap untuk iqomah. Yang poin ke-11 ini harus memberikan ekspresi dan intonasi yang tulus dan tidak dilebih-lebihkan ya teman-teman. Poin yang ke-14 itu tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Jadi lihat kondisi dulu, kalau memang sudah tenang baru bertakbir. Yang ke-15 ini mulai sholat dengan membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Yang selanjutnya adalah unsur etika pada jamaah dalam mendengarkan khutbah itu sendiri. Yang pertama itu berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Jadi disunahkan
berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 857, nomor 857. Yang kedua ada berangkat lebih awal dan sebelum duduk lakukanlah sholat tahiyatul masjid, hadis riwayat Muslim nomor 850. Itu rujukannya. Yang ketiga itu menjawab salam dari khotib, tentu ya menjawab salam itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang keempat itu menjawab kumandang azan, hadis riwayat Muslim nomor 384. Nomor 5 itu bila khotib berselawat hendaknya berselawat kembali, hadis riwayat Tirmizi nomor 3546. Yang keenam itu dilarang duduk dengan memeluk lutut. Yang ketujuh itu dilarang berbicara dan ngobrol. Yang kedelapan itu dilarang main-main ketika khutbah. Semua. Yang kesembilan cukup berisyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang lain yang sedang gaduh maksudnya. Yang kesepuluh tidak perlu menjawab salam orang yang bersin dan membalas salam. Yang kesebelas bila datang terlambat tunaikanlah sholat tahiyatul masjid, hadis riwayat Bukhari nomor 930. Yang ke-12 itu berniat untuk melaksanakan pesan khotib. Yang ke-13 itu mengamini doa khotib biar jadi proses dakwahnya itu benar-benar maksimal teman-teman. Nggak capek gawe tapi tak pakai, tapi ini mah capek gawe kapaknya gede. Terus yang ketiga ada urgensi etika dalam segala bentuk kegiatan hitobah. Urgensi etika dalam segala bentuk kegiatan hitobah itu sangatlah penting. Menjadi pertama dari yang pertama, menjadi controller dalam sebuah senjata. Jadi sangat penting teman-teman. Kalau etikanya tidak diberlakukan, sangat berpotensi baik jamaah maupun khotib itu sendiri melenceng dari fokus utama yang ada berupa rukun, fokus ibadah, dan fokus materi yang ada. Jadi sudah melenceng, rukunnya terganggu. Ini bahaya banget, dan barang siapa yang mengganggu, barang siapa yang melenceng dari sebuah rukun yang ada, keabsahan atau kesahan nilai dalam beribadah itu patut dipertanyakan. Jadi etika yang ada di sini sangatlah penting. Di sisi lain juga saya telah merangkum 4 poin penting urgensian etika dalam segala bentuk kegiatan hitobah ini. Yang pertama, etika di sini ditunjukkan untuk mengemban nilai suci dan menjaga nilai sakralitas dalam ibadah yang dilakukan. Yang kedua, etika dalam kegiatan ini ditunjukkan untuk menghindari dan memendam sifat fanatis, memendam sifat riya, memendam sifat yang berlebihan. Benar-benar karena Allah benar-benar bentuk nilai evaluasi diri khotib dan para jemaah lainnya. Yang ketiga, etika yang dilakukan itu bersifat konstruktif dan sistematis. Terus terakhir dari yang terakhir adalah etika dalam proses kegiatan khutbah itu ditunjukkan untuk mengemban tugas suci dalam menyeru dan menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Nilai dakwahnya mesti sakral, nilai dakwahnya mesti suci, nilai dakwahnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh pakai keegoisan diri. Teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari dadan pribadi. Kepada Bapak Angridwan, kepada teman-teman kelas semua yang menonton video ini, mohon maaf karena memang banyak salahnya, karena memang mungkin belum bijak, belum terlalu bagus juga videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.